Kami mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah, ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ngiten Star Menalu, saya Hernawati Nehe, Saya Natasha Ramayanti Sukauta, saya Nurhida Goto. dan saya Yesenia Imelda Huta Barat. Berikut pengertian ketahanan nasional. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Dari definisi berikut, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Artinya, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Istilah berikut adalah 1. Daya tahan. Daya tahan merupakan kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat, menderita, atau kuat menanggung beban. Yang kedua adalah keulatan. Keulatan adalah suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemampuan keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Dan yang ketiga adalah identitas. Identitas merupakan ciri khas negara sebagai suatu totalitas, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional. Dan yang keempat adalah integritas. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa, baik itu sosial maupun alamiah, potensi maupun real. Dan yang terakhir adalah yang kelima, tantangan. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konseptual dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakan-kebijakan yang tidak bersifat konsepsional. Persatuan dan kesatuan, perpaduan sangat erat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya negara yang kaya akan budaya, suku, dan agama. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang akan menjadi satu yang utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Adapun prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Yang ketiga, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada prinsip wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan Nusantara, manusia Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Melalui semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus memiliki kekuatan,
kemampuan, daya tahan, dan kedaulatan. Inilah yang dinamakan dengan ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama, sifat-sifat manunggal. Setiap manusia dan setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling berpengaruh, mempengaruhi, dan saling berkaitan. Sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan nasional itu adalah tepat. Karena sifat integrasi atau manunggal merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Yang kedua, sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri, dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi, mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya. Yang konkret selanjutnya bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan atau kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatan demi ketahanan nasionalnya. 3. Sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial. Jadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan menjamin kelangsungan hidup dan bangsa negara tersebut. Keempat, sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka, secara otomatis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara maupun di negara lain. Bagi bangsa-bangsa yang dalam pengantaranan konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu sifat atau ciri yang cukup dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari dalam maupun luar, maka bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya. Kelima, sifat mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keulatan dan ketangguhan yang mengandung prinsip. Tidak semua menyerah dengan bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa negara lain, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya, diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang terakhir ada kondisi konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap kontradiktif dan antagonis, tidak kerjasama serta saling menghargai. Dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas-asas ketahanan nasional. Adapun asas-asas ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem ketahanan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada.
berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Asas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Adapun kedudukan yaitu merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Adapun fungsinya yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor. Pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Contoh-contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran atau pikiran filsafat dan merupakan pelaksanaan dari sistem filsafat itu sendiri. Ideologi yang ada di dunia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, liberalisme. Yang kedua, komunisme. Yang ketiga, paham agama. Yang keempat, ideologi Pancasila. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang maksudnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Tersebut terdapat di dalam negeri. Yang ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian, Indonesia tidak dikenal dengan monopoli dan monopsoni.
baik oleh pemerintah swasta ataupun negeri. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Yang keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa atau budaya asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah, tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lain. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar, seperti religius, kekeluargaan, hidup serba selaras, dan kerakyatan. Pengaruh aspek hankam. Pertahanan keamanan Indonesia. Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Sekian dari hasil persentase kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.